Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat muslim semuanya? Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan Anda semuanya. Serta buat sahabat muslim yang saat ini sedang mengalami kesulitan, mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Saat kita berkendara, resiko menabrak kendaraan lain atau menabrak orang lain pastilah ada. Tak hanya resiko menabrak kendaraan lain, hewan pun terkadang turut menjadi korban tabrakan. Ya, salah satunya adalah kucing. Di tengah masyarakat kita, ada sebuah mitos tentang kucing yang berkembang sejak lama. Sebagian orang mengatakan jika seseorang menabrak kucing sampai mati, mesti tidak sengaja, maka hukumnya dosa. Ditambah lagi, orang yang menabrak akan mendapatkan kesialan. Atau bahkan jika yang menabrak adalah seorang pria dan istrinya sedang hamil, maka akan berdampak buruk bagi calon anaknya. Lantas, bagaimana Islam memandang mitos semacam ini? Jadi, simak terus ulasannya hanya di channel. Sejak zaman dahulu, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa menabrak kucing hingga kucing tersebut tewas akan menyebabkan kesialan pada diri sang penabrak. Dan hingga masa kini, mitos kuno tentang kesialan akibat menabrak kucing pun masih dipercaya oleh banyak orang. Mereka banyak yang mempercayai hal tersebut tanpa mengetahui apa alasan atau fakta yang sebenarnya tentang menabrak kucing. Sesungguhnya kucing memang merupakan hewan kesayangan baginda Rasulullah SAW. Dahulu kala baginda Rasulullah memiliki seekor kucing yang diberi nama Muza. Rasulullah amatlah senang menggoda Muza dan meletakkan Muza di pahanya setiap kali menerima tamu di rumahnya. Bahkan baginda Rasulullah pun pernah berpesan kepada para sahabat bahwa kucing hendaknya disayangi seperti menyayangi keluarganya sendiri. Sebab Allah akan memberikan pahala apabila umat Islam menyayangi dan memelihara kucing. Tak cukup sampai di situ, hukuman bagi mereka yang gemar menyakiti kucing pun amatlah serius. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Dia kurung seekor kucing sampai mati, sehingga dia masuk neraka. Dia tidak memberinya makan, tidak pula minum, dan tidak dilepaskan sehingga bisa makan binatang melata tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti apa yang sudah kita ketahui, kucing bukanlah merupakan hewan yang dibolehkan untuk dibunuh jika mengganggu. Pasalnya dalam Islam ada beberapa hewan yang boleh dibunuh jika hewan itu mengganggu atau mengancam keselamatan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, 5 hewan yang semuanya jahat atau mengganggu boleh dibunuh walau di tanah suci: burung gagak, burung hering, anjing yang suka melukai, kalajengking, dan tikus. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya kucing, baginda Rasulullah pun melarang membunuh hewan-hewan yang tak mengganggu jika tidak untuk dikonsumsi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika ada orang membunuh seekor burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa alasan yang benar, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban hal itu kepadanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa haknya?" Dia sembelih untuk dimakan, tidak mematahkan lehernya kemudian dibuang. Hadis riwayat Nasai. Lalu bagaimana dengan hukum menabrak kucing? Apabila seseorang menabrak kucing disebabkan oleh ketidaksengajaan, maka sang penabrak tidak akan menanggung resiko apapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 5, tidak ada dosa bagimu untuk perbuatan yang kamu tidak sengaja, tetapi yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu. Meskipun demikian, orang yang menabrak kucing hendaknya menguburkan kucing tersebut dengan selayaknya. Tujuannya agar bangkai kucing tersebut tidak mengganggu orang lain. Kita juga sebagai umat muslim perlu berhati-hati,
agar tidak menganggap bahwa semua yang terjadi pada diri kita itu karena kucing yang terbunuh atau tertabrak. Jangan sampai kita meyakini sesuatu sebagai sebab terhadap sesuatu yang lain, padahal tidak memiliki hubungan sebab akibat, baik secara ilmiah maupun syariah, maka termasuk perbuatan syirik. Wallahu a'lam bishawab.